Terima kasih teman-teman dari PCman dan BPT. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak dan Ibu yang sudah meluangkan waktu untuk bisa bergabung dengan kami. Perkenalkan, nama saya Dani. Saya di FIM sebagai Territory Manager atau biasanya sebagai Sales untuk di tim Sales. Jadi kesempatan pagi ini kita akan bicara mengenai modern data protection infrastructure. Ya, kita salah satunya juga berkaitan dengan gimana kita menghadapi new era atau kita sebutnya new normal sekarang ini ya, kondisinya seperti itu. Jadi kita akan masuk di tren 2020. Nah, ini yang kita sudah jalanin bersama saat ini ya. Jadi memang even dari World Economic Forum, jadi dari awal tahun pun mereka udah bilang bahwa soalnya kalau di era sekarang ini yang bisa menghambat pertumbuhan ekonomi itu yang pertama adalah natural disaster, terus extreme weather change yang which is ya memang kita tahu sama perubahan cuaca yang ekstrim seperti itu, terus yang terbaru ya virus misalnya penyakit ataupun penyakit menular apapun, dan bahkan kita sudah mengalami semua di tahun ini, kita dikejutkan dengan ya COVID-19 seperti ini. Dan COVID-19 ini ternyata mengubah semuanya ya, jadi mengubah kehidupan kita baik secara personal maupun company berbisnis seperti itu. Nah di situ company sekarang dihadapkan dengan masalah nggak mereka hanya gimana harus grow the business, tapi gimana mereka harus memanage resource-nya. Resource yang ada misalnya resource dari orang-orangnya sendiri, people yang biasanya orang-orang berhadapan dengan orang, sekarang karena kondisi sekarang seperti ini banyak lockdown ataupun di mana-mana, terpaksa orang-orang itu biasanya ada yang beberapa company mengadakan ya cut off atau seperti layoff seperti itu. Terus ataupun ya sekarang resource-nya juga mereka harus lebih priority, project-project mana yang mereka harus pikirkan, mana yang lebih penting, karena perubahan ini menyebabkan ya bisnis itu nggak berjalan dengan baik seperti itu. Nah, terutama security juga, terus juga kontrol gitu, itu akan pengaruh sekarang di era yang baru ini gitu, new normal. Jadi yang kita tahu bahwa memang security itu sangat penting apalagi dunia digital seperti itu. Cuman karena sekarang kita makin digital, jadi apapun sekarang kita berhadapan semuanya dengan digital, dengan kondisi sekarang. Nah, otomatis diharapkan company atau dari tim IT itu punya kontrol atas data yang mereka punya dan gimana mereka bisa memanage serangan dari luar sekalipun seperti itu. Dan ekspektasi adalah yang terbaru adalah sekarang digital transformation ini adalah tren yang baru. Jadi kalau kita bicara digital transformation ya gimana kita mengubah dari bisnis yang legacy yang sebelumnya dan nanti dengan bisnis yang baru melalui perubahan yang ada di IT seperti itu. Jadi kalau menurut survei dari tahun sekarang ke depannya, tetap 53% dari para CEO atau bos-bos di atas, nih kita bicara global Pak, itu 53% masih prioritas mereka tetap growth the business. Tapi mereka juga percaya, 75% dari mereka percaya bahwa digital transformation ini akan membantu untuk bisa menaikkan top line dari revenue mereka. Jadi kesimpulannya, digital transformation ini sangat penting buat bisnis ke depannya. Nah, ini dari IDC, saya mengutip quote dari IDC, mereka berkata bahwa kalau sebuah organisasi atau sebuah company itu masih struggle dalam mereka memanage legacy IT mechanism, jadi kalau Bapak Ibu atau company yang masih mempunyai sistem IT yang kita sebutnya legacy atau yang memang ya bawaan dari yang dulu-dulu seperti itu dan belum mulai bertransformasi atau melihat teknologi yang baru, mereka nggak akan punya cukup budget atau bahkan orang yang untuk bisa membantu perubahan transformasi di dalam tubuh IT mereka sendiri seperti itu. Dan apa saja sih sebetulnya memblok perubahan atau digital transformation? Yang pertama kalau disebut lack of IT skill of transformative expertise itu lebih ke arah biasanya orang-orang atau tim IT itu mereka sibuk dengan kondisi gimana mereka bisa mensupport dari tim bisnis, tim aplikasi, jadi supaya meyakinkan customer internal maupun eksternal supaya apps-nya ini tetap selalu berjalan dengan baik, nggak ada downtime, jadi sibuk akan hal-hal seperti itu. Dan itu juga diperparah dengan ya dependency dengan legacy system.
saya bahkan masih ketemu beberapa customer, nih nggak banyak sih, beberapa customer yang memang mereka masih running apps di atas Windows yang lama, seperti itu. Which is Windows itu mungkin udah nggak disupport oleh Microsoft. Jadi mereka masih menggunakan sistem-sistem yang lama. Itu nggak cuman kita bicara di small environment SMB, bahkan di misalnya di company-company besar gitu, mereka punya core application yang running dengan mesin yang masih kita sebutnya bisa mesin jadul seperti itu. Karena ya ketakutan untuk berubah. Ketakutan misalnya kalau saya nanti adopt sistem yang baru, apakah itu berjalan dengan baik, apakah itu bisa membantu saya benar-benar, atau nanti justru bikin keadaan semuanya berantakan seperti itu. Nah dari situ akhirnya karena company ini masih memaintain hal-hal yang lama, jadi ya waktunya akan habis. Budgetnya juga untuk hanya develop yang sudah ada gitu, karena hanya berpikir untuk maintain yang sudah ada, ini susah gitu. Gimana mereka bisa minta budget untuk perubahan yang baru. Dan ini akan menimbulkan resiko kepada bisnis dan customer, ya, which is customer internal dan eksternal. Dan ekspektasi dari perubahan atau digital transformation yang pertama adalah reduction in business risk, ya. Pasti dengan adanya kita ekspektasi digital transformation, resiko itu semakin berkurang. Ini perubahan customer experience. Jadi ini banyak hal, ya. Bahkan kalau saya pribadi misalnya, kalau mungkin Bapak Ibu di sini yang udah pernah sekarang dengan new normal, ada sempat jalan ke restoran yang baru atau apapun, sekarang kita udah dihadapi dengan customer experience yang berbeda. Bahkan di restoran pun kita udah nggak lihat menu lagi. Kita datang cuma dikasih lihat semacam kayak barcode ataupun QR code seperti itu, di-scan pakai handphone, kita ordernya melalui handphone kita sendiri. Jadi perubahan itu banyak sekali. Jadi kita perubahan dan nggak cuma dari sisi industri retail atau apapun. Jadi hampir semua industri ini kita sekarang dengan dihadapkan dengan revolusi customer experience. Deliver cost saving, terutama ya ini kita diharapkan adalah dengan perubahan IT, cost itu bisa ditekan dan benar-benar itu bisa membantu business operation dan proses juga. Dan yang pasti meningkatkan customer responsive dan juga mengubah employee task, dalam artian yang tadinya mungkin tim IT hanya sibuk memanage sistem yang ada, sekarang diharapkan mereka bisa mempunyai inovasi baru, bisa membantu bisnis ini untuk jadi benar-benar mengubah bisnis yang lebih baik gitu, lebih cepat juga. Dan caranya seperti apa sih? Kalau kita bicara dengan metode kita yang kita percaya di VIM adalah yang pertama, customer harus protect environment mereka sendiri. Kemudian setelah bisa memprotect, gimana kita juga bisa memanage environment yang kita sudah protect tadi, dan kemudian baru kita bicara transformasi. Nah, yang pertama adalah kalau kita bicara kita mau bisa membantu untuk mengovercome challenge yang ada. Pertama, ya ini yang kita percaya di VIM adalah Bapak Ibu harus membebaskan diri dari memaintain tadi sistem-sistem yang lama, dalam artian kalau selama ini Bapak melakukan data protection, backup, recovery, sebenarnya aja udah banyak melakukan kesulitan, dalam artian selama ini backup nggak ada masalah gitu, tapi waktu restore kita bicara misalnya memprotect data itu nggak cuman kita punya backupan gitu, tapi waktu restore atau waktu recovery itu seberapa smooth dan seberapa bisa membantu operation seperti itu. Yang kedua adalah release trap data dan drive flexibility, dalam artian Bapak Ibu jangan sampai terkungkung dalam satu sistem yang which is sistem itu ya hanya bisa jalan di platform-platform tertentu gitu. Saat ini saya punya backup di platformnya VMware, udah selesai. Mau dibawa ke platform lain ada kesulitan, ataupun saat ini masih pakai misalnya legacy Windows Server seperti itu, mau dibawa ke VMware ada kesulitan untuk melakukan konversi ataupun perubahan dari DC existing ke VM environment, kurang lebih seperti itu. Terus juga gimana kita bisa memanage risk dan reduce IT cost melalui intelligent automated system. Jadi kita bicara semuanya kalau udah bisa otomasi, ya otomatis otomasi ini kita bicara masalah AI juga, gimana nanti dari sistem itu bisa membantu untuk menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Terus yang terakhir adalah provide seamless data security. Dalam artian gimana juga nanti bisa memprotect data itu sendiri.
Dan itu pasti akan efek dari sisi company as a brand. Jadi kalau kita dengar berapa kali kita dengar ada kejadian ransomware, ya otomatis akan impact ke brand dari company tersebut. Nah, di VIM untuk journey untuk digital transformation, yang kita jalankan adalah yang pertama kita melihat dari data itu sendiri. Terus bagaimana kita bisa protect. Jadi protect itu kita bicara berbagai macam metode, kita backup, data itu kita replicate dan kita archive. Dalam artian nanti saya akan bicara gimana best practice dari VIM, itu saya akan bicara di belakang untuk melakukan protect data. Yang kedua adalah manage, jadi memanage data itu sendiri, gimana kita bisa berintegrasi antara data center satu dan data center yang lain. Data services kita bisa menggunakan data hasil backupan itu untuk keperluan yang lain. Policy based automation dan orchestration, kita bicara kalau memang kondisi di company Bapak Ibu punya DCDR plan, jadi kita mau bicara failover plan, itu kita bisa memanage dan akhirnya itu akan menghasilkan benar-benar the real digital transformation. Seperti itu. Jadi ya expect-nya improve customer experience lagi, enable new product, services, seperti itu. Nah, di VIM yang kita bisa deliver, jadi kita deliver pertama backup modernization, hybrid cloud acceleration, dan data security and compliance. Nah, yang pertama dari sisi backup modernization yang disebutkan backup modern itu seperti apa gitu. Jadi yang seperti kita akan nanti sampaikan adalah gimana kita punya sistem yang future proof, dalam artian sistem ini saat ini bisa digunakan sampai nanti proses kedepannya, dalam artian Bapak Ibu punya blueprint kedepannya, saya punya data center saat ini on premise, nanti saya punya cloud system atau punya DR di tempat yang lain, gimana data-data ini akan bisa sync antara satu lokasi dengan yang lainnya ataupun antara on premise ataupun di cloud, seperti itu. Automate to free resource, dan ya tadi bicara otomasi lagi supaya kita benar-benar bisa membantu sistemnya itu. Misalnya kalau kita dari sisi backup, apakah kita perlu full backup tiap hari, karena kita ada ketakutan kalau misalnya kita nggak melakukan full backup, nanti kalau misalnya cuman incremental ada data yang crash, itu caranya seperti apa untuk bisa merestore. Apakah karena saya incremental tiap hari, begitu ada crash, ya saya harus balik seminggu yang lalu, nggak bisa backup, lihat restore backup dari yang kemarin, seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang akan kita bantu dalam backup yang lebih modern, seperti itu. Dan yang ketiga adalah reuse data. Reuse data dalam artian Bapak punya backup itu nggak berhenti cuman ya udah di store di storage aja. Di store ya udah, kalau ada kepake syukur-syukur di store, kalau nggak kepake ya udah. Nah, gimana VIM bisa membantu hal-hal tersebut untuk mengutilize hasil backupan untuk hal yang lain. Yang kedua, hybrid cloud. Ya, tadi saya juga bicara bahwa ini adalah unified cloud backup. Jadi kalau Bapak Ibu punya environment yang berbeda on premise di cloud, public cloud gitu, itu gimana kita bisa menunify hasil backupan dan restore dari on premise ke cloud ataupun sebaliknya, kita bisa membantu hal itu. Capacity planning, kita bisa membantu Bapak Ibu, nggak cuma hanya capacity planning itu dalam artian kebutuhan storage untuk backup, nggak seperti itu. Bahkan di sisi hostnya sendiri, host yang akan di backup atau host yang sudah di backup, kita bisa melihat apa saja kondisi sekarang dan gimana VIM bisa membantu untuk memberikan forecast kebutuhan resource ke depannya. Yang ketiga, hybrid cloud visibility. Nah, ini juga nanti saya akan bicara mengenai cloud itu sendiri seperti apa. Data security and compliance, gimana kita bisa protect terhadap serangan yang terbaru, ransomware gitu. Karena kalau bicara ransomware, itu bisa banyak hal, dalam artian kalau kita bisa security itu nggak cuma tugasnya orang network di depan atau kita cuma harden server atau apapun gitu. Karena dengan perubahan sekarang digital Mas, jadi semua akses itu benar-benar kita semuanya dari internet, seperti itu kebanyakan. Dan internet itu ya kita sendiri nggak tahu, kadang-kala bisa aja kebobolan, bahkan bisa masuk ke dalam sistem, bahkan sistem kita sudah kena ransomware ataupun virus gitu. Otomatis waktu kita nge-backup ya backupannya juga kena virus. Nah, nanti saya akan bicara gimana kita bisa membantu untuk memprotek terhadap serangan cyber security. Kontrol compliance gitu. Nah, itu juga salah satu hal yang nanti VIM bisa bantu dalam artian
Kalau kita bicara compliance ataupun audit seperti itu, nah dari sisi FIM gimana bisa membantu Bapak Ibu? Nanti saya akan bicara juga mengenai hal itu. Terus remove uncertainty from application development. Jadi mungkin selama ini Bapak Ibu punya development environment sendiri yang syukur-syukur memang masih punya budget lebih untuk punya development environment. Nah, itu bisa ngetes application-nya di development environment. Tapi tim nanti saya bicara lagi gimana kita bisa mengutilize data dari hasil backup untuk bisa membantu Bapak Ibu menjalankan development di sisi yang berbeda dari sisi production seperti itu. Risk reduction dan revenue improvement ya tentu saja seperti itu. Kalau misalnya nanti semuanya sudah terprotek dengan baik, resikonya akan berkurang. Major shift yang kita alamin sekarang adalah memang ya ini perubahan yang sekarang dengan digital transformation. Tadinya mungkin kalau Bapak Ibu udah jalan yang server, kita bicara server consolidation itu berubah ke virtualization. Jadi zaman mungkin ingat mungkin sekitar teknologi sekitar mungkin saya baru ngetren itu sekitar 10 tahun yang lalu kita bicara virtualization. Tadinya kita punya banyak server, masing-masing server untuk kondisi masing-masing. Kayak punya misalnya email server, punya database server, application server terpisah. Sekarang kita dengan era virtualization, dibantu virtualization, kita dengan satu server kita bisa banyak server di atasnya lagi. Jadi kita sebutnya virtualization seperti itu. Dan trennya berubah lagi dari virtualization jadi private cloud. Jadi private cloud ini seperti apa? Jadi kita sekarang bisa sebagai organisasi IT di sebuah company, kita bisa membantu departemen yang lain seperti itu. Jadi kita bisa bikin suatu dari hasil virtualization itu kita bisa mengutilize atau kita bisa meminjamkan resource kita ke departemen-departemen yang membutuhkan dan kita bisa nge-charge balik ke mereka. Dan kedepannya dengan tantangan digital transformation, otomatis dari sisi tim IT sekarang udah nggak bisa dibilang, oh kalau kita mau ada penambahan resource yang baru, Bapak harus bikin tender lagi, pengadaan server atau seperti itu akan jadi membutuhkan waktu yang lebih lama, disebutnya nggak agile seperti itu. Oleh karena itu sekarang tren banyak sekali yang kita teman-teman dari public cloud, dari AWS, Azure, IBM, Ali Cloud seperti itu, Google, kita dengar banyak yang udah mulai masuk ke Indonesia. Nah, ini tren cloud ini akan kedepannya kita sebutnya hybrid. Jadi on-premise tetap ada, dan Bapak untuk kebutuhan-kebutuhan yang sangat cepat, yang butuh langsung ada, dan ya pay per use kita sebutnya teknologi cloud itu pay per use, ya disinilah kita akan bermain di hybrid cloud seperti itu. Nah, FIM sendiri kita punya visi jadi sebagai most trusted provider of backup solution that deliver cloud data management. Jadi area-area itu yang FIM akan bermain seperti itu. Nah, dari historicalnya sendiri, as a company kita berdiri sebenarnya tahun 2006. Cuman 2008 itu kita baru berbisnis. Awalnya FIM berdiri adalah kita di era virtualization. Jadi FIM ini bisa dibilang berdiri dengan kondisi yang memang kita memanage lingkungan yang sudah environment yang sudah lebih modern. Jadi kita sudah jalan di virtualization. 2012 kita mulai sebagai private cloud. Kita memanage private cloud dan kemudian tren yang sekarang 2018 ke atas kita bicara cloud data management. Nah, apa yang disebut cloud data management sendiri di FIM? Nah, FIM ini kalau sebagai center ini adalah data Bapak Ibu gitu. Jadi data Bapak Ibu itu bisa ada di on-premise ataupun di cloud. Nah, gimana FIM bisa menjembatanin antara dua ini? Jadi kita bisa bantu memanage data yang ada di on-premise maupun di cloud. Caranya seperti apa? Kita punya 5 pilar. Ya, kita ada pilar untuk backup recovery, cloud mobility, governance compliance, orchestration automation, monitoring dan analytics. Kita bicara nanti 5 pilar ini lebih ke arah feature yang bisa di-provide FIM ke Bapak Ibu, company Bapak Ibu seperti itu. Nah, kalau bicara platform sendiri, seperti yang saya bilang, awalnya kita ada di virtual environment, which is kita awalnya support VMware, Hyper-V, dan yang terbaru kita support di Nutanix, Acropolis. Terus physical, justru kita baru support physical belakangan. Kalau ditanya kapan FIM support physical environment, kita baru support di 2017. Tapi bukan berarti karena kita support belakangan, kita ya istilah ketinggalan cara teknologi, bukan seperti itu Bapak Ibu. Justru kita bawa teknologi yang dari virtual ini untuk bisa menjalankan backup di physical dengan feature-feature yang hampir mirip dengan kondisi yang
ada di sini. Dan selanjutnya kita juga punya backup untuk Office 365. Dan ada kita juga kolaborasi dengan cloud yang tadi saya sebutkan, yang kita benar-benar secara natif udah sangat bagus di environment itu ada di AWS dan Azure. Bagaimana dengan yang lain kita support gitu, tapi memang sebelum cara natif gitu. Nanti kan lebih detailnya bisa ditanyakan juga kalau memang ada Bapak Ibu menggunakan cloud yang lain. Nah, terus di sisi bawah ini kalau kita bicara Universal Storage API, balik lagi Vim ini adalah kita backup software. Jadi kita hanya menjual software. Dari sisi hardware atau kebutuhan storage server bebas. Jadi kita benar-benar tidak mengharuskan Bapak Ibu memilih brand tertentu, nggak seperti itu. Kita kerjasama dengan any brand, banyak brand seperti itu. Dan tetap core-nya untuk Vim, kita secara produk kita melakukan backup dan replikasi. Jadi di sisi virtual ini kita melakukan backup dan replikasi. Itu yang core utama kita. Di atasnya disebut orchestration. Orchestration itu disebut gimana kita bisa membantu mengorchestrate antara DC satu dengan DC yang lain. Itu kita sebut orchestration. Monitoring analytics, itu lebih ke arah gimana kita bisa bantu monitor. Jadi kondisi tadi saya sebutkan nggak cuma storage atau hasil backupan Bapak Ibu, tapi kita bisa memonitor juga lingkungan yang ada di sini, baik virtual maupun physical. Jadi kita bisa melihat dari sisi hostnya sendiri. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih gambarannya. Jadi backup recovery, recover anything, anywhere, at any time. Cloud mobility, protect, restore di any workload, jadi bisa dimanapun. Monitoring analytics, ini udah built-in intelligence. Jadi nggak cuma dimonitor, tapi kita punya analisanya, kita bisa memberikan suggestion. Jadi nanti dari software itu akan memberikan remediation-nya seperti apa. Kita lihat pelajarin pattern dan itu akan berikan remediation. Orchestration automation ini bicara juga salah satunya reuse, manage data untuk bisa digunakan hal-hal yang lebih berguna lainnya seperti itu. Governance compliance yang pasti memastikan security, compliance, dan privacy requirement. Jadi termasuk kalau bicara sebetulnya di global kita sering mungkin dengar GDPR seperti itu. Nah, tim juga membantu customer untuk bisa comply dengan GDPR rules seperti itu. Sayang aja di Indonesia masih pemerintah kita masih belum terlalu concern atau ini masih digodok dengan peraturan privasi data masing-masing. Nah, saya akan bicara lagi mengenai YFIM. Jadi, yang pertama, kalau bicara tadi dari tahun 2018 hingga sekarang, kita melakukan banyak sekali inovasi. Kalau ditanya, Bapak Ibu sekarang, kita sudah mencapai versi 10, seperti itu. Jadi, FIM sudah versi 10. Jadi, bisa dibilang setiap tahun kita banyak sekali feature-feature baru yang dikeluarkan. Gitu. Kalau kemarin Bapak Ibu yang sempat ikut juga webinar kita yang kita sebutnya Vim On, itu global webinar. Di situ kita juga udah rilis roadmap ke depannya, Vim versi 11, apa aja feature yang akan dibawakan oleh Vim. Itu sangat excited gitu. Kita sangat excited akan hal-hal baru yang akan di-improve ke depannya. Nah, ini bicara mengenai ya secara Vim as company, kita itu ada di 82% di Fortune 500. Jadi di worldwide keberadaan kita udah cukup banyak di company-company yang besar. Kita punya 375.000 customer worldwide. Kalau ditanya di Indonesia, kita punya hampir 500 company yang sudah terregister sebagai customer Vim. Dan kita dari 160 negara dan employee-nya cukup banyak. Di support di tim lokal pun kita cukup banyak. Kita ada 9 orang untuk bisa support di Indonesia saja, seperti itu. Nah, kita juga ada di NPS Index, dalam artian ini satu survei third party yang membicarakan kepuasan pelanggan, dan kita cukup kuat di sini, jadi nilainya cukup bagus di satisfaction level, project feature, sales effectiveness, dan likelihood to renew. Dan yang pasti kita ada di market leader. Kalau Bapak Ibu familiar dengan brand-brand ini, jadi kita brand-brand third party yang mereka biasa memberikan penilaian terhadap suatu produk gitu. Nah, salah satunya Gartner. Di Gartner sendiri kita ada di leader quadrant di sebelah sini. Kita bersanding dengan teman-teman yang kita sebutnya legacy backup. Seperti itu.
Jadi Vim termasuk yang termuda di antara yang teman-teman yang lain di sini. Dan kita ada di leader ini sudah 3 kali berturut-turut seperti itu. Nah, ini core value Vim. Jadi core value Vim itu adalah kita punya core value simple, flexible, dan reliable. Jadi apa maksudnya simple, flexible, reliable? Saya akan bicarakan nanti lebih detail di slide yang belakang. Jadi ini yang selalu kita bicarakan customer, Pak, Vim itu simple. Simple karena apa? Nanti akan jelaskan. Fleksibel. Dan yang pasti juga kan nggak cuma simple, fleksibel, dan pasti kita harapkan kita bisa menjadi reliable juga untuk customer kita. Nah, balik lagi kalau kita bicara masalah backup konsep di Vim, jadi kita bicara backup konsep ini sebenarnya secara general hampir semua brand ataupun semua vendor itu melakukan backup konsep yang mirip-mirip atau hampir bisa dibilang sama gitu. Kalau kita bicara pada basicnya 321. 321 itu apa? 321 itu adalah punya 3 copy of data. Dalam artian kita selalu encourage customer, at least Bapak Ibu punya 3 copy of data di lokasi yang berbeda. Misalnya Bapak punya data pertama di production, terutama ya begitu production Bapak store dulu datanya ada di sisi production. Setelah itu yang lokasi kedua disimpan di secondary storage seperti itu. Nah, yang ketiga, itu Bapak diharapkan untuk bisa ditaruh di offsite seperti itu. Jadi di lokasi yang berbeda. Itu copy data yang ketiga. Nah, kalau bicara dua itu apa? Dua media yang berbeda. Kita bicara masalah retensi. Retensi itu dibicarakan lebih ke arah kalau misalnya Bapak Ibu ada kebutuhan untuk menyimpan backup berapa lama seperti itu. Dalam artian kadang-kadang kita ada compliance. Misalnya contoh di bank gitu, dari BI mengharuskan menyimpan data 10 tahun. Nah, data nasabah 10 tahun, transaksi 10 tahun. Otomatis itu nggak akan semuanya disimpan di disk. Karena apa? Mahal. Disk itu mahal. Jadi otomatis akan disimpan di media yang lebih murah. Trennya yang dulu-dulu mungkin sampai sekarang juga masih digunakan adalah tape seperti itu. Nah itu selalu kalau kita sebut 321. Nah di Vim itu kita nggak berhenti di 321 ini. Kita ada satu lagi yang kita sebutnya offline. Offline ini kenapa harus penting ada satu offline? Offline ini kita bicara tadi terhadap proteksi terhadap serangan ransomware seperti itu. Ransomware itu akan menginfect semuanya kecuali kita punya backup itu ada di satu kita sebutnya adalah ada air gap atau kita sebutnya offline. Nah, sebenarnya solusi tape ini cukup bagus gitu. Solusi tape ini cukup bagus gitu. Kita bicara masalah menghadapi serangan dari ransomware itu sendiri. Jadi kalau udah ditaruh di tape ya itu nggak akan kesentuh ransomware nggak akan bisa akses ke situ seperti itu. Dan kita sebutnya zero yang terakhir itu no errors. Jadi gimana Vim bisa membantu customer kita untuk memverifikasi hasil backup. Tadi saya jelaskan kalau misalnya Bapak Ibu punya backup, ya itu hampir semua orang punya backup. Tapi gimana kita bisa merestore dan memastikan hasil backupan kita itu di-restore dengan baik, itu hal yang berbeda seperti itu. Jadi seringkali bisa backup tapi merestore-nya seringkali fail. Itu juga akhirnya backup-nya nggak kepake juga seperti itu. Nah, saya akan bicara mengenai overview dari solusi Vim itu sendiri. Jadi kalau solusi dari Vim itu sendiri, kita akan bicara di sisi VM environment terlebih dahulu. Jadi yang kita support di sini misalnya contoh ada VMware ataupun Hyper-V gitu. Bapak Ibu punya environment seperti ini. Untuk bisa melakukan backup Vim, yang diperlukan sebenarnya 3 komponen utama. Yang diperlukan adalah yang pertama, Vim backup server. Kalau kita bicara Vim backup server itu sebenarnya sebagai master servernya atau kita sebutnya sebagai backup katalog. Jadi di sini Bapak bikin policy, bikin scheduling, apa saja VM yang mau di backup, jam berapa, mau disimpan kemana. Ini ada di fungsi dari Vim backup server itu sendiri. Yang kedua adalah proxy server. Proxy server ini sebetulnya komponen yang hanya menjalankan perintah dari si backup server. Jadi di jalan tadi, misalnya jam 1 siang ini saya mau backup VM ABC. Nah, maka nanti waktu begitu jam 1 dia akan menjalankan perintahnya si backup server, dia akan nge-backup ketiga VM ini dan akan disimpan ke repository. Jadi fungsi repository ini menyimpan hasil backupan. Dan perlu diketahui juga di Vim ini kita melakukan backup itu nggak cuma sekedar backup jadi ambil copy data ditaruh di repository. Kita melakukan didap dan kompres. Jadi di sini kita melakukan didap dan kompres terhadap
VM-VM yang ada di sini untuk dimasukkan ke repository. Otomatis akan size-nya akan jauh lebih berkurang seperti itu. Itu kondisinya. Nah, kalau ditanyakan lagi, sebenarnya cara metode Vim membackup itu seperti apa? Kalau kondisi di VM environment, di sini yang kita bisa lakukan adalah kita komunikasi dengan vCenter-nya. Kita bicara dengan kondisi VMware. Kita ngobrol dengan vCenter, setelah itu kita akan tahu VM kondisinya yang mana aja, dan kita tinggal pilih VM mana yang mau akan dipilih. Jadi di Vim kondisinya kita tidak menggunakan agent, jadi agentless. Kita ngobrol langsung dengan vCenter, atau cara yang kedua langsung direct komunikasi dengan VM mana yang akan spesifik VM yang akan di backup. Itu juga bisa langsung direct komunikasi tanpa melalui vCenter, itu juga bisa dilakukan. Jadi metode Vim untuk membackup adalah kita backup keseluruhan whole. Jadi kalau dibilang backupnya gelondongan, backupnya secara keseluruhan. Itu metode kita. Jadi termasuk kalau ada pertanyaan, di dalam VM ini kalau saya misalnya punya database Microsoft SQL seperti itu, ataupun masih ada Exchange, Active Directory, ada Oracle di sini. Nah, kita nggak melakukan menginstall agent misalnya di Microsoft SQL tadi, kita nggak melakukan itu. Tapi kita backupnya secara keseluruhan. Jadi VM yang misalnya di VMI ini ada Microsoft SQL, kita backup secara keseluruhan. Jadi termasuk di dalamnya database itu kita backup secara gelondongan. Nah, nanti waktu nge-restore-nya itu baru akan ada pilihan. Ada pilihan bisa nge-restore per item, granular, atau misalnya database ya, transaction log tertentu itu bisa dilakukan oleh Vim. Jadi metode kita backup gelondongan, tapi waktu restore kita kasih option yang sangat banyak. Nah, salah satunya teknologi yang sebenarnya ini udah cukup umum sih untuk di dunia backup, kita sebutnya instant VM recovery. Dalam artian kalau misalnya ada VM di kondisi environment Bapak Ibu yang mati, yang bisa Vim bantu lakukan adalah kita bisa langsung menyalakan VM dari hasil backupan. Jadi VM dari hasil backupan ini dalam waktu sekejap dia akan nyala. Jadi kayak benar-benar kayak menyalakan VM dari nge-boot VM aja dari nol gitu. Nah, ini butuh waktu sekitar 2-3 menit, VM-nya akan kembali nyala. Jadi kondisinya di sini seakan-akan dia akan melihat data store-nya ada di repository servernya. Dia akan nyala dan otomatis si user akan bisa langsung mengakses VM tersebut, jadi bisa kerja. Nah, meanwhile nanti begitu ini udah bisa diakses, si VM-nya ini dari repository ini akan migrate pelan-pelan ke dalam production storage-nya. Jadi ini akan dijalankan kembali migrate dan sampai semuanya sudah full, di sini udah tercopy dengan baik, baru kemudian di sini di cut off, dinyalakan dari production-nya kembali. Itu cara kerjanya untuk instant VM recovery. Nah, next selanjutnya adalah kita punya fungsi namanya tadi data labs atau Sure Backup. Saya yang sempat sebut Sure, kalau kita dengar pertama aja dengan Sure Backup, kita bicarakan Sure Backup terlebih dahulu. Sure Backup itu kalau dari namanya aja Sure gitu, Sure Backup. Jadi memastikan hasil backup. Itu feature yang tadi saya sempat sebutkan bahwa kita bisa membantu untuk memverifikasi hasil backup. Nah, yang dilakukan oleh Vim untuk melakukan Sure Backup ini adalah kita menyalakan VM-VM yang akan dites. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah melakukan backup hari ini. Nah, ini kebetulan kalau backup pasti yang pertama adalah full backup atau golden copy. Selanjutnya biasanya incremental gitu. Incremental backup, incremental itu hanya perubahannya saja. Nah, tapi kita make sure nih, misalnya full backup-nya dilakukan setiap weekend, hari Sabtu kita full backup. Nah, hari Senin, Selasa selanjutnya itu ada incremental. Nah, hari Selasa kita memastikan bahwa apa yang di backup dari hari Senin dan Selasa kemarin itu incrementalnya memang bisa di-restore dengan baik. Nah, yang dilakukan oleh Vim adalah kita set dulu pertama policy. Kita misalnya mau coba Sure Backup, jika kita memastikan 3 VM ini yang sudah kita backup, itu bisa di-restore atau enggak, jadi kita set dulu. Misalnya kita punya environment production aja, kita nggak punya development environment, kita hanya punya production. Dan kita set misalnya jam 1 malam, karena di jam 1 malam nggak ada yang menggunakan resource di production. Jadi resource itu kita bisa pakai untuk ngetes VM ini. Jadi jam 1 malam kita set, dinyalakan VM yang mana, misalnya ini ada 3 VM, yang satu VM Active Directory, kedua database, ketiga application. Nah, kita bisa set secara
secara sequence. Jadi pertama nyalakan yang EDI dulu, kemudian database, kemudian application. Setelah itu kita tes heartbeat, ping, sampai akhirnya kita tes juga kalau Bapak Ibu mau tes application-nya nyala atau enggak, bisa juga nanti kita bikin script, kita nyalakan, dan setelah selesai semua, dia akan juga shutdown sendiri gitu. Jadi akan di shutdown oleh Vim. Jadi benar-benar secara testing ini semuanya otomatis, tinggal bikin policy, ditaruh di mana, dinyalakan di mana. Setelah itu nanti dia akan set nyala sendiri dan mati sendiri. Yang Bapak Ibu akan terima besok paginya adalah email yang menyatakan bahwa memang hasil backupan ini sukses atau gagal gitu. Jadi kalau misalnya pun terima gagal karena apa, dia akan kasih reasonnya kenapa, nah kita akan bisa melakukan backup ulang secepatnya. Seperti itu. Tapi kalau sukses ya dalam artian suatu waktu Bapak Ibu butuh untuk merestore hasil backupan tersebut, udah pasti ini akan ada jaminan ya, VM tersebut bisa di-restore dengan baik. Kondisinya seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut ke replication, saya juga akan bahas yang kedua adalah data labs gitu. Nah, bedanya Sure Backup dan data labs ini di Vim kita sebutnya biasanya lebih ke arah sandbox gitu. Kita punya environment untuk sandbox. Nah, ini sama. Ini kondisinya kita menyalakan VM dari repositorinya. Jadi, yang saya sebutkan kita bisa utilize hasil backupan. Hasil backupan kita nyalakan di virtual environment. Jadi virtual environment ini sama sekali nggak akan mengganggu di sisi production, karena di sini kita akan bikin virtual network seperti itu, virtual yang benar-benar environment tertutup dari sisi kondisi production. Sedangkan VM-VM yang dinyalakan ini sebenarnya hasil backup. Misalnya Bapak Ibu mau ngetes, tadi saya sebutkan mau ngetes application, atau kita mau doing patching atau troubleshoot kondisi yang ada di production. Kalau kita mau troubleshoot di production sangat riskan seperti itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu syukur-syukur masih punya development environment, tapi kalau development environment kan mesti build lagi dari awal, misalnya build lagi mesti install VM-nya, install servernya, semuanya repot dari awal. Dan itu pun kondisinya nggak benar-benar real seperti yang ada di production. Nah, yang dibantu oleh Vim adalah kita mengutilize hasil backupan ini, yang which is hasil backupan dari kondisi production. Jadi kita bisa menggunakan hasil backupan dan datanya itu mungkin bisa 1 jam yang lalu atau 1 hari yang lalu, itu kondisi real sama. Tapi kita bisa ngetes ratingnya, kita bisa tes application development yang baru, ataupun misalnya mau training IT staff. Nah, ini bisa digunakan seperti itu, yang disebut data lab sandboxing. Nah, bedanya kita untuk data labs, kita benar-benar set secara manual. Kita ingin set nyalakan dan matikan sesuai keinginan kita. Kalau Sure Backup ini sudah full automatic. Itu kondisinya. Nah, Vim selain melakukan backup, kita juga melakukan replikasi. Replikasi ini dilakukan oleh Vim. Jadi bukan menggunakan teknologi VMware atau Hyper-V, tapi ini sudah include dalam fiturnya si Vim. Jadi yang direplikasinya otomatis VM to VM. VM to VM replication, jadi one-to-one copy. Nah, tapi kondisinya di sini adalah aktif standby. Jadi ada yang aktifnya di production, standby-nya mungkin di another side, misalnya di sisi DR, seperti itu. Nah, kenapa Vim menyediakan dua ini, replication juga backup? Jadi di sisi customer biasanya kita akan memberikan choice, atau kita bisa bicara dengan customer kita. Kalau misalnya Bapak Ibu punya critical VM, otomatis kita akan suggest menggunakan replication. Karena apa? Replication ini begitu ada VM di sini down, ataupun misalnya di DC amit-amit down, di sisi DR-nya ini benar-benar karena one-to-one copy, dia bisa langsung up, ya, nyala dengan kondisi yang terakhir. Seperti itu. Nah, sedangkan kalau di sisi backup itu keuntungannya adalah biasanya kita pakai resource untuk backup ini non-critical VM. Jadi non-critical VM kita simpan di backupan di repository. Keuntungannya adalah Bapak Ibu nggak perlu menyediakan resource yang sama persis one-to-one seperti ini. Ini kan resource-nya benar-benar butuh VM resource yang sama dengan sisi production. Nah, sedangkan untuk backup ini hanya butuhkan storage seperti itu. Tapi kekurangannya ya sama, kalau misalnya Bapak Ibu butuh untuk merestore dari sisi backup ini akan butuh waktu yang lebih lama ketimbang hasil replikasi. Seperti itu. Itu bedanya di Vim, kenapa kita ada backup dan replication. Nah, selanjutnya kita juga ada teknologi storage integration, dalam arti kita kerjasama dengan cukup banyak brand storage gitu,
Yang apa kita kerjasama di sini adalah kita kerjasama dengan teknologi snapshotnya mereka. Jadi kalau Bapak Ibu punya storage dengan kemampuan snapshot gitu, nah Vim membackup-nya itu bisa membackup dengan bantuan si storage snapshot. Jadi si storage yang melakukan snapshot terhadap VM-VM di production, hasil storage snapshot-nya ini akan di backup oleh Vim. Jadi kondisinya itu. Apa impact-nya jauh lebih cepat, Bapak Ibu. Jadi storage snapshot-nya akan jauh lebih cepat nge-backup ketimbang menggunakan metode backup biasa, misalnya over the LAN seperti ini. Kalau storage ini bisa juga langsung melalui fiber misalnya, FC. Nah, yang ketiga, selain kita punya backupan gini, Vim juga bisa membantu fungsi backup copy job. Dalam artian, kalau misalnya Bapak Ibu punya DC DR, tapi storage-nya beda brand. Misalnya di DC-nya di sini menggunakan brand A, di sini brand B, misalnya yang NAS yang lebih murah seperti itu. Nah, secara teknologi storage-nya nggak punya kemampuan untuk sync atau copy antara storage karena beda brand, biasanya mereka nggak ngobrol. Nah, Vim bisa membantu di sini kondisinya untuk membackup copy. Jadi hasil backupan yang ada di sini akan di copy, dan ini semuanya dari schedule-nya. Jadi yang dilakukan oleh Vim tinggal schedule, nanti misalnya habis backup langsung mau di copy ke DR, itu bisa dilakukan. Nah, kita dilengkapi juga dengan One Accelerator. Ini sebagai part dari feature-nya Vim. One Accelerator ini bukan tambahan hardware atau apapun, tapi yang dilakukan oleh Vim dia sebetulnya catching. Kita melakukan catching, jadi perubahan yang ada yang sudah pernah dikirim ke DR, itu nggak akan dikirim ulang. Jadi kita melakukan catching di sini, jadi ini akan membantu proses melakukan backup copy, seperti itu. Nah, selain itu, kalau kita bicara tadi masalah retensi, selain di disk ini kita bisa backup ke tape ataupun yang terbaru object storage. Kita support untuk backup di object storage. Nah, yang terbaru juga di versi 10 di Vim, kita selalu bisa melakukan NAS backup gitu. Kalau ditanya, loh NAS backup kan dari dulu juga bisa nge-backup NAS. Nah, bedanya teknologi Vim untuk membackup NAS dengan yang kita sebutnya legacy NAS backup. Legacy NAS backup, kalau Bapak punya NAS yang di backup zaman dulu, adalah kebanyakan menggunakan teknologi NDMP gitu. Jadi dari storage NAS-nya ini akan disimpan ke tape. Kebanyakan disimpan ke tape dengan teknologi NDMP. Nah, kalau kita bicara kekurangan NDMP, pertama, backup-nya butuh waktu yang lama. Kedua, waktu Bapak Ibu nge-restore dari tape ini harus di-restore ke storage atau ke hardware yang sama. Nggak bisa di-restore ke hardware yang berbeda. Kondisinya seperti itu yang dihadapi oleh kita sebutnya legacy backup. Nah, di Vim, Bapak Ibu punya NAS backup ini, mau di-backup lagi, yang kita lakukan tetap backup itu akan ke another storage, ke storage yang lain dulu. Setelah itu bisa ke object storage ke yang lain, tapi hasil backupan ini bisa di-restore dimanapun, nggak harus ke balik ke NAS-nya. Ini mau di-restore ke VM, di-restore jadi file, itu bisa dilakukan oleh Vim, seperti itu. Jadi kita menyediakan fleksibilitas seperti itu. Dan selanjutnya kita juga masih support yang physical server, jadi Windows dan Linux. Kita juga support, selain itu ada Solaris, Oracle Solaris, maupun IBM iX, kita support. Cuman untuk hardware ini yang masih benar-benar physical server, kita menggunakan agent saat ini. Jadi diinstal agent dulu, agent bisa diinstal masing-masing servernya itu, atau bisa juga dari Vim master servernya. Ini khusus untuk Windows, Linux saat ini, dan Solaris. Untuk iX saat ini masih belum bisa dikoneksikan dengan Vim backup server, karena ini masih versi yang pertama. Nanti versi kedua, sama dengan yang Solaris, kita bisa integrasi dengan Vim backup servernya. Nah, kita juga support teknologi Oracle Airman ataupun SAP HANA. Jadi kita sudah certified untuk Oracle Airman Backup atau SAP HANA. Caranya dengan memberikan plugin seperti itu. Jadi kita install plugin di atas Airman atau SAP HANA, nanti dia akan melempar backup-nya ke repositorinya Vim. Untuk kondisinya kita sebut Enterprise Plugin. Nah, di luar itu kita masih punya namanya Enterprise Manager. Enterprise Manager itu lebih berfungsi jika misalnya Bapak Ibu punya lebih dari satu environment, misalnya punya environment di head office, backup environment, ataupun di data center, terus Bapak Ibu masih punya cabang gitu, tapi mereka melakukan backup di masing-masing cabangnya sendiri. Nah, kita ada namanya Enterprise Manager ini untuk memanage si backup servernya. Jadi kalau Bapak Ibu punya backup server lebih dari satu, tetap bisa di manage under one console di Enterprise Manager. Nah,
Vim1 ini lebih saya sebutkan tadi monitoring dan analytics. Monitoring analytics apa aja yang dimonitor tadi selain backup-nya ini kita monitor di sisi hostnya. Jadi kita kalau bicara Vim1 ini dia juga akan terkoneksi dengan si vCenter-nya. Jadi vCenter-nya dia akan melihat berapa VM yang sudah terbackup, mana VM aja yang belum terbackup, terus kondisi resource dari si hostnya ini kan kelihatan gitu, akan kelihatan isinya CPU, kapasitas CPU, memori, dari storage-nya seperti itu akan kelihatan semua. Dan bahkan kita bisa ambil istilahnya log dari misalnya 3 bulan lalu untuk bikin forecast 3 bulan ke depan. Misalnya dengan 3 bulan lalu resource yang dibutuhkan sekian, growth-nya sekian. Next 3 bulan ke depan atau 6 bulan ke depan dari sisi environment butuh lagi tambahan resource seperti apa. Nah ini akan membantu Bapak Ibu untuk planning ke depannya. Jadi nggak harus dadakan nanti harus butuh server waktu tiba-tiba udah penuh baru kita planning untuk beli server atau tambahan storage, nggak seperti itu. Jadi kita benar-benar udah tahu plan ke depannya seperti apa. Selain itu kita juga bisa melakukan analisa contohnya misalnya environment yang pernah saya hadapi juga di customer kita, misalnya environment cukup besar gitu. Ini tim IT benar-benar cuma memanage sisi infra gitu. Dia menyediakan misalnya ada request dari tim application tambahan VM lagi dong, tambahan VM lagi. Nah itu hanya mensuplai seperti itu. Tapi kondisinya adalah kalau ditanya dari misalnya sekitar 1000 VM yang Bapak manage, sebenarnya Bapak tahu nggak sih kondisi VM yang aktif mana aja? Ya tahu, tapi saya harus screening satu-satu seperti itu. Nah, dengan Vim1 ini kita bisa membantu untuk ngecek misalnya dari 1000 VM itu ternyata ada 10 VM yang non aktif selama 3 bulan terakhir ini nggak aktif gitu. Nah, dari Vim ini kan bisa bantu ngecek 3 bulan ini nggak aktif. Nah, dari sisi IT nanti dia akan tanya ke yang empunya VM tersebut misalnya. Ini masih dipakai atau enggak? Kalau nggak dipakai, boleh nggak saya backup dan saya hilangkan dari situ. Jadi resource ini bisa dipakai untuk VM-VM yang lain, kondisinya seperti itu. Nah, yang ketiga kita bicara Vim Availability Orchestrator. Orchestrator ini kondisi misalnya Bapak Ibu punya DCDR tadi yang kita sudah melakukan misalnya replikasi dari DCDR. Nah, ini kita bicara masalah failover plan atau DCDR plan gitu. Yang biasanya dilakukan, misalnya Bapak Ibu familiar dengan teknologi yang memang melakukan itu, tapi biasanya ya hanya dilakukan VM to VM replication. Backupan itu nggak termasuk di dalam orchestrator gitu. Nah, Vim bedanya di situ. Kalau misalnya Bapak Ibu punya DCDR, terus mau melakukan planning kalau ada kejadian kenapa-kenapa, kita bicara masalah orchestrate. Nah, yang dilakukan oleh Vim, kita benar-benar bisa bikin virtual environment untuk nge-testing. Jadi kalau misalnya kejadian kenapa-kenapa, Bapak sudah bikin setup satu blueprint di sisi DR-nya, ini yang akan nyala server mana aja. Nyalanya apakah hasil replikasi, apakah hasil dari backupan, itu bisa di-set dan ada sequence-nya juga. Dan itu nanti semua well documented. Jadi dalam artian Vim itu menyediakan dokumentasinya semua. Jadi dites, nyala, nanti dapat dokumen. Jadi begitu udah selesai semua, benar-benar akan comply bahwa memang data center Bapak ini comply jika suatu ada disaster atau apapun. Nah, di sistem recovery-nya itu akan berjalan dengan baik. Nah, itu kita semua tes tanpa harus benar-benar mengadakan real swing data center. Itu kita bisa tes terlebih dahulu. Dan yang terakhir adalah kita punya solusi untuk backup Office 365. Kurang lebih itu. Saya akan bicara selanjutnya untuk backup Office 365. Nah, di sisi license-nya, kalau kita bicara sisi licensing, kita Vim itu sebutnya Vim Universal License. Jadi untuk bisa menjalankan kondisi backup seperti ini, kita hanya butuh sebenarnya satu license. Di Vim kita nggak punya banyak sekali license. Yang dilakukan oleh Vim itu hanya pertama kita melihat dari sisi source akan di backup apa aja. Jadi misal di virtual kita lihat dari sisi VM-nya gitu. Physical kita lihat banyaknya server ataupun cloud ini sama, ini banyaknya server di atas cloud. Enterprise application berapa yang akan diinstal pluginnya Vim gitu atau file share atau NAS seperti itu. Dan ini kita hitungnya adalah per instance dalam artian misalnya Bapak Ibu punya VM yang mau di backup ada sekitar 20, physicalnya ada 5. Maka instance yang dibutuhkan adalah 25 instance. Nah, Vim ini untuk yang universal license dijual dengan
bundle. Jadi satu bundle itu isinya 10 instance. Jadi minimal beli satu bundle, isinya 10 ini bisa digunakan untuk apapun. Jadi misalnya ada combine, ada virtual environment, physical environment, itu bisa digunakan untuk semuanya. Jadi sewaktu-waktu misalnya saat ini kondisi environment Bapak Ibu ada yang physical servernya masih ada 5 gitu. Tapi mungkin dalam 6 bulan ke depan akan naik jadi VM. Nah, itu nanti license-nya ke depan nggak terpaku hanya di sisi physical, nanti bisa digunakan kembali kalau saat ini VM-nya udah jadi server yang physical udah jadi VM, itu akan bisa digunakan kembali. Jadi kondisinya seperti itu. Sangat fleksibel untuk licensing-nya. Yang terakhir saya akan bicara dengan Office 365. Jadi kalau ditanyakan kenapa sih Vim juga menyediakan backup untuk Office 365 gitu. Nah, ini reason-nya itu sebenarnya ada 6 kebanyakan 6 reason why Bapak Ibu membutuhkan backup untuk Office 365. Yang pertama, seringkali ada kejadian nggak sengaja ke-delete. Terus ada retention policy dalam artian ya memang data harus disimpan lebih lama seperti itu. Internal security misalnya ada employee yang download sesuatu di PC-nya atau apapun akhirnya impact ke emailnya atau apapun itu juga bisa. Ataupun kita ada terima email spam seperti itu diklik ternyata isinya virus itu juga bisa. External security itu ransomware. Terus juga ada legal and compliance requirement misalnya ada employee yang sudah left company gitu, tapi kita diharuskan menyimpan datanya selama 1 tahun ke depan. Itu juga part dari compliance. Ini juga managing hybrid. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu masih ada environment 2 saat ini menggunakan on-premise Exchange maupun masih ada juga yang kedepannya mau ke Office 365, gimana Vim bisa membantu untuk migrasi seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah sebenarnya kalau kita bicara cloud gitu ataupun Office 365 ini kan solusi cloud dari Microsoft. Nah, itu sebenarnya nggak bisa dipungkirin ya di dalamnya itu ada infrastruktur dan data. Jadi customer perception dalam artian kita sebagai customer kita selalu menganggap bahwa Microsoft itu udah menyediakan infrastruktur dan memprotek data kita gitu. Tapi pada kenyataannya itu adalah Microsoft itu hanya menyediakan infra dalam artian ya mereka itu memastikan bahwa memang sistem Office 365 itu kan berjalan always available. Jadi nggak ada downtime atau apapun bahwa bisa akses kerja menggunakan 365 itu kapanpun seperti itu. Nah, sedangkan untuk realitinya data ini adalah tanggung jawab dari kita sendiri sebagai customer Microsoft. Jadi Microsoft itu hanya menyediakan tools-nya, tapi datanya tanggung jawab customer kita sendiri. Jadi itu yang kan reality kondisi kenyataannya seperti itu. Nah, kita bicara masalah retention policy, jadi ini kondisi yang secara gambaran umumnya gitu. Gambaran umumnya biasanya kalau di Office 365 itu kita disediakan misalnya storage di Microsoft selama 2 tahun setelah itu ya di archive oleh Microsoft Kak. Jadi kadang-kala kalau misalnya kita kerja dengan Office 365 ya ini tergantung sih sebenarnya policy yang disediakan oleh admin. Jadi kadang-kala kita mau cari email 2 tahun lalu ya masih ada sih gitu. Cuman untuk mencarinya atau kita melihat email tersebut butuh waktu yang lebih lama karena sebetulnya ini udah dipindahkan ke archive jadi ke storage yang lebih murah oleh Microsoft seperti itu. Nah, itu juga untuk deleted item by default itu bisa di-set oleh admin juga, jadi bisa seminggu, bisa sebulan gitu. Yang di-set dari Microsoft 3 sebulan gitu. Nah, setelah itu kalau udah di-delete di recycle bin ya udah, setelah sebulan akan hilang permanen itu deleted gitu. Ataupun yang misalnya masih bisa lihat biasanya sisi admin gitu, tapi dari user nggak bisa lihat. Nah, terus ada auto archive data 1 bulan nanti akan di-move seperti itu. Nah, ini kurang lebih kita sebutnya di sisi retensi. Jadi semuanya ada keterbatasan gitu, ada keterbatasan. Bahkan employee leave company cuma dikasih mungkin 1 bulan atau 3 bulan, setelah itu benar-benar permanen delete. Jadi benar-benar udah nggak bisa diakses sama sekali. Kecuali memang dari company masih bayar akses untuk employee tersebut, yang which is jarang-jarang company mau seperti itu. Jadi misalnya kita ada 100 employee, 5 keluar, ya 5 penggantinya itu ya menggunakan license yang baru, sedangkan yang sudahnya udah itu nggak akan ke protect lagi. Jadi kondisi seperti itu. Nah, dengan Vim kondisi ini diharapkan adalah semuanya bisa di backup dengan baik dari kebutuhan-kebutuhan
tadi archive, deleted SharePoint atau apapun, semuanya sudah terproteksi. Jadi sebagai tim IT kita pegang kendali atas kebutuhan data di sisi Office 365. Nah, ini lebih ke arah backup on-premise dan Office 365. Jadi ada 2 environment. Kalau misalnya Bapak melakukan masih ada 2 environment seperti ini dan membackup menggunakan Vim, kita tetap bisa dua-duanya. Yang dilakukan sama nanti akan disimpan di repository oleh Vim. Dan selanjutnya kalau misalnya memang ada kebutuhan, misalnya nih kalau Bapak nggak menggunakan on-premise hanya di Office 365 saja, itu bisa menggunakan misalnya object storage dari si Microsoft, menggunakan Azure Blob seperti itu. Ini juga bisa dilakukan oleh Vim. Jadi backupnya langsung di Azure Blob itu juga memungkinkan. Nah, yang dilakukan selain misalnya metadata dan backup datanya di Azure Blob, ini semuanya disimpan di sini bisa. Atau misalnya Bapak masih punya sisi DR ataupun metadatanya mau disimpan di lokal lagi, itu juga bisa dilakukan. Hanya nanti backup datanya yang disimpan di object storage. Nah, kita bisa tetap nanti menggunakan PowerShell atau RESTful API untuk custom, biasanya melakukan custom backup atau custom restore seperti itu. Nah, untuk restore di sisi Vim yang pasti melakukan dari backup repository, ini Bapak Ibu bisa melakukan browse, search, dan kemudian mau di-restore, apa aja yang bisa di-restore, ya kita ada Exchange, SharePoint, OneDrive, itu mau di-restore-nya kemana, balik ke Office 365 sendiri, ataupun ke on-premise, itu bisa dilakukan dua-duanya. Terus, additional recovery option, kita bisa bikin sebagai attachment di email, bisa di-restore ke edisi sebelumnya. Jadi karena kita ada backup point in time, karena misalnya ada user, wah bisa nggak restore data yang versi sebelumnya, misalnya versi yang 2 hari lalu, seperti itu. Kita bisa melakukan seperti itu. Kita bisa simpan as a file, bisa export menjadi PSD atau zip, itu bisa dilakukan juga. Dan kalau misalnya menggunakan object storage, yang dilakukan adalah ya misalnya metadatanya di local storage, ya dia akan browse dan search data mana aja, setelah itu akan diperintahkan untuk restore dari si object storage-nya. Kurang lebih kondisinya akan seperti itu untuk Office 365. Ya, ini sama RESTful API ini untuk custom, untuk restore-nya juga. Ya, kurang lebih sih itu saja dari Office 365. Sisi licensing-nya kita untuk Office 365 cukup berbeda, jadi kita nggak menggunakan Vim Universal License, tapi untuk Office 365 ini adalah produk terpisah. Kita untuk menjualnya itu subscription per user, dalam arti ya, bisa presentasi dari saya, semoga dapat membantu kondisi Bapak Ibu sekarang. Jika ada pertanyaan ataupun session selanjutnya, saya kembali serahkan ke tim PCman dan BPT. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pak Dani selaku Territory Manager dari Vim Indonesia. Pak, kebetulan ini di chat box sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Langsung saya bacakan saja ya. Ya. Nanti silakan Pak Dani langsung menjawabnya. Yang pertama itu dari Pak Erik, PT Global. Untuk storage integration, apakah bisa dipakai untuk hybrid cloud unstructured juga, Pak? Hybrid cloud, untuk kita bicara hybrid cloud itu lebih ke arah bukan di sisi storage integration-nya, Pak. Jadi lebih ke arah gimana kita bisa membantu, misalnya tadi hasil backupan ini mau di restore langsung ke misalnya jadi Azure, jadi VM di atas Azure, jadi VM di atas AWS. Kita bicara hybrid cloud seperti itu. Kalau kita bicara storage integration, ini lebih ke arah metodenya antara misalnya DC atau another DC. Itu bisa dilakukan. Misalnya Bapak punya, saya sebutkan brand, misalnya brand NetApp seperti itu. Karena NetApp ini punya storage snapshot juga, punya teknologi storage synchronization juga, gitu, storage replication. Nah, ini yang bisa digunakan Vim untuk DC ataupun DR replication. Jadi menggunakan di DR replication menggunakan metodenya si storage, kemudian bisa di sisi DR-nya Bapak mau restore dari hasil storage snapshot-nya itu Vim bisa melakukan hal itu. Jadi kita bicaranya lebih ke arah cloud lokal, kita sebutnya seperti itu, bukan ke publik.
Oke, kira-kira sudah cukup menjawab belum Bapak Erik dari PT Global? Jika belum, mungkin bisa dibuka aja Pak mic-nya, kemudian diberikan pertanyaan lanjutan. Boleh, ya. Pak Erik, sudah cukup jelas Pak? Oke, saya lanjut dulu ya ke pertanyaan selanjutnya ya. Kemudian Pak Dani, ini ada pertanyaan juga dari Pak Agus PT KDDI. Apakah Vim ini ada versi seperti Zerto Backup Cloud? Oke, kalau kita bicara Certo, sepengetahuan saya tuh Certo itu sebenarnya mereka lebih terkenal teknologi CDP seperti itu. Jadi CDP itu adalah replication, ya benar-benar kita sebutnya zero downtime replication seperti itu. Yang membedakan Vim dengan replikasi Vim dengan Certo itu lebih ke arah kalau Vim ini kan karena kita masih utilize teknologinya VMware ataupun si Microsoft Hyper-V seperti itu. Nah, yang dilakukan oleh Vim sebenarnya kita menggunakan teknologi snapshot VM. Jadi otomatis itu kan nggak bisa langsung kita sebutnya zero gap ataupun benar-benar fully synchronization. Kita selalu akan ada waktu untuk melakukan VM snapshot-nya. Jadi kalau ditanya VM snapshot, ya tergantung dari besarnya data yang akan di snapshot. VM snapshot-nya itu misalnya butuh waktu sekitar 10 menit, 15 menit, dan nanti transfer datanya tergantung koneksi lagi. Nah, itu kita sebutnya masih ada gap di sekitar itu. Mungkin butuh waktu 15 menit, 20 menit, 30 menit. Nah berarti tadi. Dan itu kalau itu lebih benar-benar replikasinya itu no downtime, tapi ya Bapak dan Ibu mohon dengan exception. Sorry Pak Dani, Halo? tadi suaranya terputus. Putus-putus ya? Iya, ya, halo? boleh tolong diulang Pak jawabannya. Tadi kan Bapak sempat bilang butuh waktu selama 15 menit, 30 menit, tergantung jumlah datanya. Nah, tadi kita terputus mulai dari situ Pak. Silakan Oke, Pak. mohon maaf, sorry koneksinya saya nggak dapat notif untuk. Jadi tadi kalau kita bicara bedanya Vim dengan Certo, Vim itu dengan metodenya adalah VM snapshot. VM snapshot itu butuh waktu tergantung berapa besar datanya. Jadi kalau misalnya datanya untuk melakukan snapshot aja butuh waktu 15 menit, jadi itu adalah gap-nya untuk bisa melakukan replication 15 menit seperti itu. Itu di Vim. Kalau di Certo mereka memang bisa langsung, tapi ya mereka hanya bisa melakukan benar-benar replikasi, dan tahu saya harganya sih cukup mahal untuk sisi Certo. Jadi balik lagi kebutuhan yang akan dicari seperti apa. Kalau kita bicara masalah tadi backup to cloud gitu, backup to cloud itu dari Vim udah include Pak. Jadi kalau dalam artian backup to cloud itu saat ini Bapak punya backupan di lokal gitu, Bapak nanti mau lempar ke cloud sebagai archive gitu, misalnya di cloud itu misalnya S3 menggunakan metode S3, itu bisa udah include di Vim. Kita nggak ada additional charge tambahan gitu. Jadi melakukan backup dari source dari production, ditaruh ke secondary storage, Bapak mau lempar ke cloud, mau lempar ke DC, ke another DC gitu, itu udah include semua. Di Vim kita nggak ada cost tambahan di sisi situ. Semoga sih menjawab pertanyaannya. Oke, baik. Thank you Pak Dani. Untuk Pak Haryadi Agus dari PT KDDI, jika masih ada pertanyaan, silakan ya Pak ditulis lagi di chatnya. Saya lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak Dani. Ada pertanyaan dari Bapak Sani, Jabesman. Untuk license Vim ini berdasarkan apa? Atau misalnya backup? Berikutnya tidak ikut ya, ini kayak juga putus-putus Mbak Dani. Oke, mohon maaf ini jadi ini memang new normal, jadi kita new normal kita harus terbiasa dengan kondisi seperti ini Bapak Ibu. Jadi mohon maaf jika ada gangguan, tapi kita berusaha. Oke, saya udah lihat pertanyaannya sih lebih ke arah license ini berdasarkan karena apa. Jadi kalau cara garis besar, license Vim itu ada dua model Pak. Nah, tadi saya sebutkan tuh yang Vim Universal License itu subscription license. Jadi yang pertama subscription license itu dihitung berdasarkan banyaknya source yang akan di backup. Jadi misalnya Bapak punya kondisi saat ini ada VM,
VM yang akan di backup. Ya kita hitung banyaknya VM-nya itu. Kalau misalnya Bapak punya 10 VM, 20 VM, license-nya dihitung sebanyak dari VM yang akan di backup. Itu kondisi yang pertama, subscription. Nah, subscription itu dijual per bundle, Pak. Satu bundle isinya 10. 10 itu bisa digunakan buat backup VM, backup physical, backup di cloud, anything itu bisa dipakai macam-macam. Nah, kalau yang subscription nih, karena kita modelnya subscription dihitungnya per tahun. Begitu tahun berikutnya, Bapak harus beli license-nya lagi. Atau bisa langsung beli 3 tahun di depan, itu juga boleh, Pak. Tapi yang kondisinya, kalau misalnya berhenti langganan atau nggak subscribe lagi, otomatis backupnya nggak jalan. Restore masih bisa dilakukan. Itu kondisinya subscription. Yang metode kedua yang perpetual, kita punya metode perpetual. Metode perpetual seperti Bapak bilang tadi, bayar di depan tahun pertama mungkin lebih mahal sedikit, tapi tahun kedua, ketiga selanjutnya itu hanya bayar supportnya aja. License menjadi milik customer gitu. Jadi begitu Bapak misalnya berhenti nggak subscribe, ya itu masih bisa dipakai license-nya gitu. Itu yang metode perpetual. Jadi kita menyediakan 2 metode tersebut sih Pak. Seperti itu. Oke, baik Pak Dani. Saya lanjut lagi ya Pak ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Edi. Kalau cara backup yang masih serba manual, sekiranya akan menerapkan film ini estimasi budgetnya berapa ya? Oke, untuk nanti mengenai budget Pak, mungkin bisa akan dibantu assessment dengan tim dari PC-Man. Jadi nanti PC-Man akan kontak ke Bapak, kita biasanya doing assessment dulu Pak. Doing assessment dari sisi kebutuhan environment-nya, dalam artian kalau kita backup ini kan nggak cuma software-nya Vim aja, jadi kita akan ngecek apakah Bapak punya resource untuk storage-nya, mau disimpan berapa lama. Nah itu akan pengaruh Pak nanti besarnya storage seperti itu. Kedua juga nanti dari sisi resource-nya yang akan di backup itu berapa banyak VM-nya. Kalau cukup banyak, misalnya di kayak proxy, ya kan saya sebutkan ada backup server, proxy, sama repository. Nah, proxy ini mungkin bisa kebutuhan lebih dari 1 server, misalnya seperti itu. Tapi don't worry, Pak, lebih dari 1 server kita nggak harus ngomong physical. Bisa juga di atas VM. Nah, fungsinya proxy tadi kan untuk menjalankan backup-an itu. Proxy ini bisa Kalau jadi untuk nggak pengajuannya, nanti silakan hubungi Simen. Sudah diberikan kontaknya oleh Mbak Musfida di chatbox, jadi bisa langsung dihubungin aja Pak. Nanti kita lakukan assessment untuk kebutuhan Bapak seperti apa. Oke. Ya, lanjut Mbak Dani. Sorry, dia agak putus-putus ya. Halo? Iya Pak, halo? Iya, kedengaran suaranya. Dengar ya. Tadi ini ada pertanyaan dari Bapak Tri dari PHM. Apakah Vim sudah integrasi dengan Microsoft 365, G Suite, dan Zimbra? Ini tadi sudah dijawab sebenarnya sama pihak dari Blue Power Technology. Ibu Stacy menjawab Microsoft 365 bisa, Zimbra belum bisa. Ada tambahan Pak? Ya betul, saat ini masih kita hanya support Office 365, gitu, Microsoft 365 ya. Oke, saya lanjut ya Pak. Selanjutnya dari Bapak Faizal dari PT Adira Finance. Untuk backup VM ini, apabila terdapat SQL di dalamnya yang memiliki data sekitar 5 terabyte, apakah bisa dikompres dari VM? Dari Vim, sorry. Apabila bisa berapa persen yang bisa dikompres? Kemudian untuk RM-an dan HANA, apakah backup online atau data file? Silakan Pak Dani. Oke, baik Pak, terima kasih untuk pertanyaannya juga. Jadi kita bicara Microsoft SQL ya. Jadi Microsoft SQL itu tadi saya ceritakan misalnya Bapak di atas VM ataupun physical, itu tetap di Vim kita melakukan didap dan kompres Pak. Jadi kalau di VM itu akan lebih bagus karena kalau kita bicara didap itu kita bikin satu backup job, terus kita bisa backup lebih dari 1 VM, fungsi didap itu akan berjalan dengan baik. Kalau ditanya seberapa bagus compression di Vim seperti itu. Nah, kalau biasa kita assessment itu kita selalu bicara minimal 50%.
Jadi kalau misalnya data Bapak 5 terabyte, storage yang harus di-provide at least setengahnya, 2,5 terabyte. Itu kondisi assessment, Pak. Jadi kita bicara angka aman untuk provide storage-nya seperti itu. Tapi kondisi di lapangan sendiri, kalau yang kita yang sudah di customer kita, ada customer kita yang punya VM backup-an itu 80 tera, di storage-nya cuma jadi 20 tera, itu ada. 4 tera jadi 900 giga, itu juga ada. Jadi kondisi itu akan sangat bervariasi, tapi biasanya untuk database akan sangat bagus sih kondisi kompresnya, seperti itu. Nah, yang kedua pertanyaannya masalah Airman, apakah online backup, Airman dan SAP HANA. Betul, di sini karena kita menggunakan plugin, jadi tetap backup-nya itu menggunakan natif dari si Airman Oracle. Jadi Airman ini melakukan backup, jadi Vim nggak akan ikut campur di situ, cuman waktu mau dikeluarkan hasil backup-annya ke misalnya ke repositorinya Vim, nah di situ fungsi pluginnya Pak. Jadi tetap online backup Airman maupun SAP HANA itu online backup seperti itu. Jadi kondisinya benar-benar kondisi hasil backupan dari Oracle itu sendiri, bukan data filenya. Itu sih Pak. Oke, baik. Selanjutnya, Pak Dani ada pertanyaan dari Bapak Hako, PT Whitetech. Ya. Ini udah dijawab juga sih, untuk saat ini Vim hanya support Office 365 saja atau bisa juga di G Suite? Ya, betul. Oke, kemudian dari Pak Ibu Indri atau Bapak Indri, ini untuk security-nya apakah dijamin? Berapa lama waktu migrasinya? Silahkan Pak. Oke, kalau bicara security di sisi backup sendiri, sebenarnya kita ada namanya encryption, feature encryption itu ada. Jadi kita menggunakan feature encryption, metodenya menggunakan password. Jadi tetap Bapak Ibu melakukan backup, di awal backup policy-nya di set, itu bisa di set password, menggunakan password. Nah, itu kita menggunakan AES 256, seperti itu untuk enkripsinya. Jadi waktu restore pun nggak semua orang bisa restore, jadi hanya orang yang punya passwordnya itu yang bisa restore. Itu kondisi yang pertama. Terus kedua, kalau misalnya Bapak Ibu ingin melakukan migrasi di CDR ataupun misalnya proses backup copy dari DC ke DR, nah selama jalan di atas over the WAN, itu kita juga melakukan enkripsi seperti itu. Jadi semua datanya di-encrypt. Kondisinya enkripsi seperti itu. Atau yang ketiga, yang terakhir, misalnya ke tape gitu. Kalau di Bapak Ibu punya tape, nggak punya di feature hardware-nya nggak ada enkripsinya, dari Vim bisa encrypt juga data itu waktu disimpan di tape seperti itu. Jadi nggak semua orang bisa buka kondisinya. Semoga sih bisa menjawab. Oke, thank you Pak Dani. Masih ada lagi nih pertanyaan dari Bapak Puji, PT Sumiden. Bagaimana solusi dari Vim untuk proteksi ransomware dan seperti apa base topologinya, server virtual dan fisikal? Silakan Pak Dani. Oke, baik, kalau kita bicara masalah ransomware lagi, kita akan balik ke topologi yang tadi sebelumnya. Baik, nah kondisi Vim kalau kita bicara ransomware Pak, tadi saya sempat di awal bicara masalah air gap. Jadi kondisi sebisa mungkin kalau Bapak punya backupan itu disimpan di satu media offline. Media offline itu sekarang kita sebutnya biasanya tape gitu, yang ada dari dulu sampai sekarang itu adalah tape. Jadi dalam artian ya ini metode paling kita sebutnya tradisional metode, tapi yang masih terbukti aman sampai sekarang, itu yang pertama. Jadi hasil backupan ini kita simpan di tape. Nah, di tape ini kan otomatis saat tape-nya nggak terkoneksi atau tape-nya dibawa keluar, ya ransomware nggak akan bisa attack. Tapi kondisi ini juga jeleknya adalah ya tape ini kan sekarang kebanyakan tape udah makin besar, semuanya di-connect di sini kan, di-connect langsung ke server. Jarang banget sekarang orang mau benar-benar mau mindahin tape seperti itu. Nah, solusi yang kedua kita namanya sekarang dengan object storage Pak, dengan memanfaatkan teknologi object storage. Dalam artian sama, ini object storage nih sekarang ada feature namanya immutability. Jadi benar-benar apa yang sudah dimasukkan di object storage ini kita stop aksesnya. Jadi hanya benar-benar metadata yang bisa mengakses si object storage-nya. Jadi ngambil datanya dari metadatanya. Jadi di sini nggak akan bisa diakses, jadi immute. Nah, yang bisa dilakukan oleh Vim kalau kita terhadap ransomware ada dua cara. Pertama tadi ditiring backupnya, backup pertama, terus mungkin setelah seminggu dilempar. Nah, tapi kalau seminggu ini berarti kalau misalnya di sini attack ransomware, ya berarti di sini adalah data seminggu yang lalu gitu. Nah, Vim sekarang dengan versi 10 kita bisa langsung immediate copy, dalam artian kalau misalnya Bapak Ibu punya
punya backupan yang di sini sekarang. Saat ini jam 1 dilakukan backup gitu. Nah, saat itu juga setelah jam 1 selesai backup, dia langsung di copy ke object storage gitu. Jadi backupannya langsung di copy. Jadi immediate copy, dan saat itu juga di immutability. Jadi di sini di set immute semacam kayak harden seperti itu ya, otomatis nih nggak akan bisa diakses seperti itu. Jadi kondisinya yang bisa dibantu oleh Vim untuk ransomware adalah seperti itu, Pak. Oke, thank you Pak Dani. Semoga menjawab ya Pak. Saya lanjut lagi. Ini pertanyaan dari Bapak Faizal Sahul. Untuk proses restore, berapa kali proses backup-nya ya Pak? Untuk proses restore, berapa kali proses backup-nya? Oke, mungkin gini Pak pertanyaannya, waktu berapa kali backup itu sebenarnya tergantung policy masing-masing company. Saya balik lagi, ada yang company memang datanya, saya sebutkan ada critical, non-critical. Semakin critical datanya, Bapak akan nge-backup lebih sering. Atau yang kalau misalnya di Vim bisa punya replication, akan bisa melakukan replication. Itu yang pertama, kalau sisi backup seberapa sering, itu tergantung policy sih, Pak. Gitu. Kalau nggak terlalu sering, Bapak rasa sehari backup sekali cukup, atau seminggu sekali backup cukup, ya silahkan gitu. Karena itu nanti akan pengaruh ke storage yang akan di-provide di sini. Storage-nya itu berapa besar, itu tergantung kebutuhan berapa banyak backup yang akan dijalankan, seperti itu. Nah, kalau restore-nya sendiri, nah tadi saya cerita di Vim ini restore itu kita menyediakan flexibility yang cukup tinggi, Pak, dalam artian waktu Bapak mau restore itu nggak harus gelondongan. Kalau misalnya di sini nge-backup VM atau nge-backup physical server ditaruh di sini, restore-nya nggak harus gelondongan, semuanya harus di-restore dulu jadi VM, baru diambil datanya, nggak seperti itu. Di Vim kita bisa cukup semacam kayak ada namanya Vim Explorer, jadi itu tampilannya kayak Windows Explorer, itu Bapak bisa klik di dalam backupan, dilihat sampai ke dalam level folder, ke level file, itu bisa dilihat, dan saat itu misalnya Bapak mau restore satu file aja, tinggal klik kanan, restore. Restore-nya pun bebas kemanapun, seperti itu. Jadi itu kondisi yang ditawarkan oleh Vim. Backup-nya gelondongan, restore-nya bervariasi gitu. Bisa per file, folder, per VM, ataupun database. Itu bisa dilakukan, Pak. Oke, thank you banget Pak Dani. Masih ada pertanyaan lagi nih, masih ada 2 Pak. Jadi setelah Boleh? 2 ini, Bapak dan Ibu silakan jika ada pertanyaan langsung menghubungi PC-Man yang kontaknya sudah kami share di chat box ya. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama ini dari Bapak James Pangaribuan. Jika di kantor sudah ada EDI, Active Directory, apakah masih dibutuhkan buat EDI lagi di VM untuk Vim? Oh, Silakan. nggak perlu sih Pak. Jadi di kita itu nggak butuh additional ED. Jadi tetap kalau kita bicara masalah backup itu kita hanya benar-benar membackup resource-nya. Jadi nggak perlu ED, kecuali misalnya nanti Bapak ingin menambahkan feature di sisi user. Misalnya user nanti Bapak bisa kasih authorize untuk bisa melakukan restore tertentu atau apapun. Nah, biasanya dia akan terkonek dengan ED-nya seperti itu. Tapi itu nggak perlu create ED baru sih gitu, Pak. Oke, semoga menjawab ya Pak James. Sekarang pertanyaan terakhir nih Pak, mungkin yang paling ditunggu-tunggu jawabannya dari semua customer. Kelebihannya Vim apa daripada yang lain nih Pak Dani? Silakan Pak. Oke, kelebihan Vim dibanding yang lain yang pasti ya tadi saya sudah sebutkan simple. Seberapa simpelnya Vim? Pertama di Vim itu simple karena ya cara kita kalau Bapak Ibu install Vim semuanya udah menggunakan UI semua. Jadi user interface-nya itu tinggal klik. Jadi kita nggak ada menggunakan lagi Bapak untuk melakukan policy atau apa setup, bikin programming untuk setup seperti itu, nggak. Kita nggak perlu expert untuk bisa melakukan backup. Jadi dari Bapak sendiri tinggal klik, mau bikin schedule apa, semuanya by klik. Sesimpel itu. Terus kedua juga sisi fleksibel, Pak. Jadi dalam artian karena kita software base, kita itu fleksibel sekali dalam artian mau Bapak Ibu punya environment sebesar apa, sekecil apa, kita bisa support. Dalam artian misalnya nih kalau ditanyakan small SMB environment misalnya gitu. Nah, ini kondisi 3 komponen nih, Vim server, proxy, repository ini bisa diakomodir dalam satu server. Dalam artian Bapak cuma butuh satu server, bisa jalanin backup server, proxy, dan repositorinya. Itu
jadi satu. Tapi kalau misalnya kita punya customer yang sangat besar juga gitu, customer dengan ribuan VM. Nah, ini juga fleksibel, Pak. Jadi VM-nya VM backup server cukup satu, proxy-nya bisa lebih dari satu, makanya baik lagi tergantung kebutuhan. Nanti kita bisa assessment, dan repositorinya ini bisa anything, dalam artian repositori Bapak punya, saat ini punya storage merek A, merek SP, merek NetApp gitu. Nah, ini bisa digunakan semua. Nanti Vim ini akan bikin grouping. Jadi dalam artian grouping dengan any brand gitu, semuanya akan ditarget jadi repository seperti itu. Jadi yang akan dilihat adalah loan-nya gitu. Nah, nanti misalnya Bapak kekurangan storage lagi, bisa ditambahkan any storage, Pak. Mau tambah misalnya storage murah, KNAP atau apapun, itu bisa ditambahkan kapanpun. Dan yang pasti adalah kita fleksibel dalam artian juga Bapak mau simpan dari repository ke another DR gitu, mau ke cloud, itu semuanya udah nggak pakai additional cost, Pak. Kita hanya hitung dari resource-nya. Resource-nya itu hanya VM-nya aja, atau misalnya kalau yang kondisi VMware atau Hyper-V bisa dilihat dari soket prosesornya, seperti itu. Jadi licensing fee itu sangat simple, bahwa mau nambah proxy, mau nambah repository, nggak ada additional license, nggak ada additional cost tambahan. Mau backup ke tape, mau ke object storage, nggak ada additional cost, seperti itu. Jadi yang kita perhitungkan hanya source yang akan di backup. Penambahan Vim Enterprise Manager ini udah free gitu. Mungkin yang bayar ya tambahan ini ya, Availability Orchestrator, karena ini benar-benar on top dari sini. Vim One ini juga bisa, kalau Bapak belinya bundle di awal ya udah include semua, monitoring, analytics semuanya udah include, Pak, gitu, nggak ada tambahan lagi. Jadi kondisi yang ditawarkan Vim seperti itu, bedanya dengan lain kondisinya seperti itu. Kalau yang lain mungkin kalau misalnya Bapak udah pakai brand lain, untuk manage-nya itu ada dua. Biasanya mereka offer capacity base gitu. Capacity base Bapak lihat front end capacity-nya berapa banyak, ya udah Bapak akan dicas dari situ. Begitu sampai di depannya udah kepake semua, misalnya Bapak front end belinya 2 tera habis, Bapak mesti beli license lagi, seperti itu. Terus nanti kalau misalnya cara kedua dia nggak mau capacity, mau pakai host base, jadi dari komponen dihitung. Bapak punya komponen media server, komponen master server, ada tambahan media server lagi, ditambah dicas lagi. Dilihat database-nya akan dicas lagi. Database-nya apa, dicas lagi. Jadi banyak, Pak, komponen-komponen yang kalau yang di vendor lain itu akan dicas gitu. Mau ke backup ke object storage misalnya, Bapak akan kena tax lagi. Data yang dilempar ke sana akan ada tambahan license seperti itu. Itu sih kondisinya, Pak, membedakan. Aku langsung share aja nih. Ya, langsung saja, Pak, silakan. Oke. Ya, yang pertama pertanyaan adalah sebutkan 3 core value dari Vim. Tadi saya udah ulang-ulang sih. Semoga bisa menjawab. Ayo. Ada Bapak Sani dari Jabasement. Bapak Sani atau Ibu Sani boleh tolong di-unmute mic-nya. Ya, halo. Halo, ya, Pak. Ya, siang, Pak. Ya, siang. Silakan, Pak. Ya, core value-nya ya. Vim server, proxy server, dan repository server ya. Mohon maaf, Pak, belum tepat itu komponen. Oke. Mohon maaf, Pak Sani. Ya, mohon maaf, Pak, ya. Belum tepat. Nanti bisa coba di kuis yang kedua, Pak, ya. Untuk Bapak Randy dari SAT, Randy Rinaldi, silahkan di-unmute, Pak. Halo, Pak Randy, mohon maaf, suaranya putus-putus, Pak Randy. Mohon maaf, Pak Randy. Silakan bisa diketik aja, Pak. Ya. Iya, silakan, Pak, diketik aja Pak Randy Rinaldi. Oke, Pak Dani, Pak Randy menjawab simple, flexible, and reliable. Apakah betul? Iya, betul. Betul sekali jawabannya. Oke, baik. Selamat Bapak Randy Rinaldi berhak mendapatkan 50.000 OVO dan GoPay. Pastikan Bapak mengisi klaim form yang nanti akan saya berikan di akhir acara ya, Pak. Oke, Pak Dani lanjut ke kuis yang kedua. Oke.
Yang kedua adalah bagaimana cara menghitung license fee. Halo? Silakan dijawab. Bapak, bagaimana cara menghitung license fee? Ada Bapak Faizal Sahrul dari Adira. Silakan Pak. Iya, silakan Pak. Syahrul, silakan unmute. Subscription VM. Mohon apa bisa diulang dipakai Pak? 10 VM atau ya sebut macam. Lesson timnya itu subscription. Ya, betul. Bisa dibikin paket bundle, terus bisa dibuat jadi 10 VM per bundle itu Pak. Oke. Jawabannya betul Pak. Jadi betul Pak jawabannya. Jadi kita dihitung berdasarkan jumlah VM atau server yang akan di backup. Seperti itu. Jadi Bapak juga udah lengkapin nih bahwa memang kita jualnya secara bundle, satu bundle isinya 10. Thank you banget Pak untuk jawabannya. Oke, Mbak Dani saya kembalikan. Iya, terima kasih banyak pada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian udah antusias sekali, dan terima kasih Pak Dani atas pemaparannya hari ini. Jika ada yang ingin disampaikan, Pak, mungkin bisa say bye atau say thank you juga kepada peserta webinar kita hari ini, Pak. Pak Dani. Iya. Sorry. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti webinar ini. Mohon maaf jika ada gangguan, kondisi tadi mungkin ada network atau suara saya putus-putus. Tapi misalnya jika Bapak Ibu ingin mengetahui produk kita atau solusi dari Vim lebih lanjut, bisa menghubungi tim PCman. Jadi nanti dari situ kita akan bisa bicara lebih detail sih mengenai kebutuhan, misalnya memang di Bapak Ibu ingin tahu lebih jauh ataupun melakukan POC ataupun kedepannya demo atau testing apapun, kita welcome Pak. Please kontak kita aja, kita pasti akan support. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Dani, terima kasih banyak juga Bapak Dani dari Vim Indonesia. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Terima kasih banyak ya atas partisipasinya, cukup seru sekali ya kita pagi ini. Terima kasih banyak atas antusiasnya. Selamat juga buat para pemenang kuis juga ya tadi ya. Oke, seperti yang ada di layar Bapak Ibu sekalian, saat ini kami ada promo eksklusif nih, khusus buat Bapak Ibu semua yang ada di sini. Persembahan dari Vim Indonesia kerjasama dengan PCman dengan PPT, yaitu hanya dengan 14 juta saja Bapak Ibu sekalian bisa mendapatkan 10 unit backup Vim ya, yang bisa digunakan pada cloud atau on-premise atau bisa dikombin kedua-keduanya sesuai dengan kebutuhan bisnis Bapak Ibu sekalian. Nah, itu cukup menarik ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya ulangi, hanya dengan 14 juta saja Bapak Ibu sekalian nanti bisa mendapatkan 10 unit backup Vim ya, yang bisa digunakan pada cloud atau on-premise atau bisa kedua-duanya. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Saya Dani Maharani. Atas nama PCman dan Blue Power Teknologi, saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu pada hari ini, pada acara webinar kami, bersama Blue Power Teknologi dan juga Vim. Saya sangat berterima kasih atas antusiasme yang telah Bapak dan Ibu berikan selama webinar berlangsung. Dan jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan lebih lanjut, ada concern terkait solusi-solusi Vim dan bagaimana Vim bisa membantu Bapak dan Ibu, silakan langsung menghubungi PCman di info@pcman.com. Bagi Bapak Ibu yang telah memenangkan kuis dan juga spin and win, saya ucapkan selamat. Silahkan mengisi feedback claim form yang akan diberikan oleh tim PCman. Bagi Bapak dan Ibu yang belum beruntung, semoga kita bisa bertemu lagi di next event bersama PCman dan Blue Power Teknologi. Dan kemudian Bapak dan Ibu bisa kembali berpartisipasi di webinar kita selanjutnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan juga stay safe dan stay healthy. Terima kasih Bapak dan Ibu, selamat siang.